bahwa mereka paham bahwa mereka menyaksikan tiap hari kekayaan Indonesia dicuri diambil. Ini harus berhenti dan kita akan berjuang keras untuk hentikan itu. Kalau Pak Presiden mau menghentikan maling-maling yang mencolong duit rakyat, kekayaan negara, mulai dari bawah, mulai dari tingkat kelurahan, desa, kecamatan, dinas, kabupaten, kota, provinsi, kementerian, lembaga, kantor, pemerintahan, BUMN, itu penuh dengan maling-maling atau pencuri-pencuri duit rakyat, Pak. Pak, rakyat mau ngurus ini, ada pungli. Rakyat mau ngurus itu, ada duit. Rakyat kena masalah ini, dimintain duit. Rakyat-rakyat kecil itu adalah korban-korban para pejabat-pejabat itu, Pak. Para pegawai-pegawai pemerintahan, Pak. Rakyat semua merasakan duitnya diambil oleh mereka, ngurusin surat tanah, ngurusin kartu ini, kartu itu, ngurusin surat itu, surat ini, semuanya, Pak. Duit-duit, banyak maling-maling rakyat, Pak. Ya. Kalau mau berantas, dari bawah dulu. Jangan seolah-olah itu keluar negeri. Penjahatnya, malingnya, rampoknya di luar negeri. Enggak. Rampoknya di Indonesia, malingnya di Indonesia. Pegawai pemerintah. Banyak itu, Pak. Turun ke lapangan kalau pengen tahu, Pak. Atau pidato live, minta masyarakat komen. Pernah nggak dipungli sama pejabat-pejabat? Pernah, gitu loh. Pembangunan suatu bangsa terletak kepada kemampuan bangsa itu untuk meraih ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kita dapat mencapai tingkat peradaban yang tinggi. Dengan demikian kita dapat memberi kesejahteraan kepada rakyat Indonesia. Kita dapat memberi kualitas hidup kepada seluruh rakyat Indonesia untuk hidup dalam kondisi yang baik. Kira-kira pidato Prabowo tersebut omon-omon atau enggak ya? Nah, mending kita cek buktinya gimana. Nah, kalau kita mau cek ya tentu kita pakai data untuk menilai itu. Nah, yang paling penting pertama kita harus tahu dulu. Kalau pengembangan ilmu pengetahuan, maka yang paling penting pertama adalah SDM-nya. Nah, siapa sih yang mengembangkan ilmu pengetahuan? Yaitu yang pertama adalah dosen. Nah, sekarang ya kita lihat datanya nih. Di sidang MK kemarin, ternyata gaji dosen non-PNS itu hanya 450.000 sampai dengan 1,5 juta rata-rata. Nah, jangan-jangan lebih mahal biaya ternak sapi lagi daripada gaji dosen. Jadi kan nggak masuk akal. Sekarang gimana kita pakai akal, kita mau ngembangin ilmu pengetahuan seperti yang pidato Presiden Prabowo, kalau keadaan dosennya seperti itu. Kan nggak masuk akal. Nah, terus bukti kedua, kita lihat dari anggaran riset. Ya, pasti ilmu pengetahuan kan harus riset. Nah, kita lihat nih, di Undang-Undang APBN 2026, berapa sih anggaran riset inovasi itu di Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Riset dan Teknologi, ya, Kemendikti-Saintek, itu diturunkan dari tahun 2025. Nah, sekarang hanya tinggal 1,6 triliun. Lihat tuh datanya di lampiran Undang-Undang APBN. Nah, kalau dihitung-hitung 1,6 triliun ya, nggak nyampe 2 hari MBG. Jadi Prabowo lebih penting MBG daripada riset, karena dianggap riset nggak penting mungkin ya. Nah, sekarang gimana nih kalau kita bandingin sama negara lain yang sudah maju? Nah, kita lihatlah berapa sih biaya riset negara lain ya? Kita lihat di layar. Nah, tuh. Tapi ini anggaran risetnya termasuk swasta ya. Karena di negara-negara maju kan swastanya juga sudah maju ya. Kayak di Cina ya ada Xiaomi dan lain sebagainya, itu punya riset. Sedangkan di Indonesia kan nggak tahu ya, kita punya produk teknologi unggulan apa kita juga belum tahu. Jadi kita nggak apple to apple lah kalau kita bandingin sama Cina dan Amerika yang anggaran risetnya besar sekali ya. Nah, kita cek ke negara berkembang aja nih. Kayak India, dia mempunyai anggaran riset 76 miliar US dollar. Kalau kita pakai kurs 17 ribuan ya, yang sekarang prestasinya Pak Prabowo ya 17 ribu per dolar, itu sama dengan 1.200 triliun anggaran riset India. Nah, makanya wajar India punya senjata nuklir, punya teknologi macam-macam, dan kita sampai harus import mobil pick up dari India tuh, kebanggaannya Presiden Prabowo. Mobil yang diimport besar itu ya. Nah,
Jauh kan anggaran risetnya ya. Kita 1,6 triliun, Kemendikti Saintek. Ya mungkin swastanya kita juga nggak tahu ya apakah ada risetnya atau tidak, kita nggak tahu ya karena belum ada industri yang jelas ya. Dibandingkan dengan India yang 1.200 triliun. Nah sekarang India dengan anggaran riset sebesar itu sudah punya nuklir, bisa ke bulan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau di Indonesia dulu kita punya presiden yang ahli teknologi ya, Habibie. Dikatakan oleh Prabowo, Anda presiden apa? Naif. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, yakin nggak ya kita bisa menguasai ilmu pengetahuan seperti pidato Presiden Prabowo? Bukti kalau MBG itu ngawur dan tidak tepat sasaran. Nah, kita pakai data nih bos, data resmi dari pemerintah, dari Badan Pangan Nasional. Di situ ada peta kerentanan pangan ya di tiap daerah. Jadi ada data-data mengenai mana aja sih sebenarnya daerah yang memerlukan MBG, yaitu yang memiliki kerentanan pangan. Nah, di peta itu kan kelihatan tuh daerah Papua, Nusa Tenggara Timur itu warna merah, artinya memerlukan. Nah, sekarang kita bandingin pakai data lagi, data resmi dari pemerintah. Operasional SPPG terbanyak di mana? Ternyata terbanyak di Jawa Barat. Dan itu kalau kita lihat peta Badan Pangan itu warna hijau, tidak memerlukan. Dan kalau kita lihat list di daerah yang banyak operasional SPPG, ternyata tidak ada di Papua, tidak ada di Nusa Tenggara Timur. Artinya apa? Faktanya MBG diberikan serampangan, ngawur, dan tidak tepat sasaran. Apalagi mengambil anggaran pendidikan. Tapi pemerintah tidak ngaku. Padahal bukti-bukti itu sudah kita sajikan di pengadilan, di Mahkamah Konstitusi. Tapi mau disangkal itu data resmi dari pemerintah. Nah makanya kawal terus perkara ini di Mahkamah Konstitusi. Bantu share biar rakyat itu pinter dan tidak dikadal-kadalin. Gugatan MBG di MK masih lanjut ya. Karena ada berita nih kalau gugatan MBG itu ditarik. Nah yang narik itu bukan saya. Sedangkan gugatan yang diproses, yang saya ajukan itu masih lanjut. Kita pantang mundur. Maju terus, gaspol. Nah kita mau sidang lagi itu besok 20 Mei ya. Agendanya keterangan ahli. Pantau terus dari sini. Nanti biar saya update nih. Info-info langsung dari saya. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِينَ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Setelah فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِينَ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, yang kemudian orang itu yang ngasih makan kepada orang-orang sehingga terbebas dari rasa kelaparan. Itu kan alladzi at'ama min ju'in kan berarti MBG sama ketahanan pangan. Jangan sampai ada orang lapar. Yang kedua, jangan sampai ada pasokan mata rantai makanan itu hilang. Ya kan, MBG itu sama ketahanan pangan sudah matching programnya Pak Prabowo. Nusron, menterinya Prabowo, bawa-bawa ayat Al-Quran ya untuk melegitimasi MBG. Nah, kita juga akan sampaikan satu ayat Al-Quran ya dari surat Al-Mujadalah ya ayat 11. Bunyinya gini, Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Iza qila lakum tafassahu fil majalis, apabila dikatakan padamu berikan kelapangan di dalam majelis. Jadi majelis itu ya tempat kita mencari ilmu pengetahuan. Ya pendidikan, sekolah, kuliah, pesantren itu adalah majelis ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya adalah berikan kelapangan di dalam mencari ilmu. Fafsahu yafsahillahu lakum. Jadi perintahnya ya lapangkanlah. Apabila dikatakan kepada kamu berikan kelapangan di majelis ya lapangkanlah. Diperintahkan itu kita. Karena niscaya Allah akan memberikan kelapangan kepadamu. Nah, jadi ada perintah kita untuk melapangkan majelis pendidikan, dan ada imbalan kita akan diberikan kelapangan oleh Allah kalau kita beriman. Faktanya MBG-nya Presiden Prabowo bukannya melapangkan pendidikan, malah mengambil anggaran pendidikan besar. Faktanya ada di Undang-Undang APBN 2026 dan Peraturan Presidennya. Itu sebesar 223,6 triliun. Jadi dipersempit pendidikan yang seharusnya untuk renovasi sekolah, untuk kesejahteraan guru, dipersempit dengan adanya MBG. Nah, jadi kan ini melawan perintah Allah dong. Allah kan nyuruhnya melapangkan, kok malah dipersempit, apalagi MBG-nya malah diberikannya kepada orang kaya. Nah, tapi kan ada dalil juga yang menyatakan, oh kan ini di MBG ada maslahatnya.
untuk mencegah stunting. Tapi kan faktanya diberikannya nggak hanya ke orang stunting, meluas. Nah, sekarang kita akan jelaskan mengenai maslahat. Ya, di MBG itu memang ada kemaslahatannya. Karena itu perbuatan baik. Jadi tidak bisa kita haramkan memberikan makan kepada orang miskin, memberikan makan kepada orang, ya itu perbuatan baik. Tapi ya di dalam Islam itu ada prinsip darul mafasid muqaddamun jalbil ala masalih. Jadi kalau misalnya ada maslahat, lalu ada kerusakan juga, mafsadat, mana yang harus didahulukan? Jadi hindari dulu kerusakan, darul mafasid. Hindari dulu kerusakan sebelum kita menarik maslahat. Itu prinsipnya. Kita tahu nih MBG ada maslahatnya. Tapi ketika kita lihat faktanya ternyata banyak kerusakannya. Anak-anak jadi keracunan, diberikannya malah ke orang kaya, banyak makanan mubazir, anggaran pendidikan dipotong habis. Kan itu kerusakan, mafsadat yang clear jelas. Faktanya seperti itu. Tapi kok malah dilaksanakan? Nah, jadi itu sesuai gak MBG-nya Prabowo? Sesuai gak dengan prinsip Islam? Coba nih tokoh-tokoh agama, tolong dibantu jawab.